Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, malam ini khususnya saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan silaturahim kita malam ini memperpanjang umur kita semua insyaallah dan meluaskan, melancarkan semua urusan dunia kita. Dan memang begitulah, Nabi telah memberikan jaminan kepada orang yang menyambung tali silaturahimnya. Man ahabba ayyubsita lahu fi rizqi wa yu'thir lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa ingin yubsit lahu fi rizqi, dilancarkan urusan dunianya, rezekinya, wa yu'thir lahu fi atharih, asarnya, umurnya, usianya itu juga dipanjangkan oleh Allah, maksudnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambunglah tali silaturahim itu. Mungkin kita tidak sadar duduknya kita di sini, sebenarnya Bapak Ibu jenengan silaturahim setiap hari kalau rutin ke masjid 5 kali. Jenengan tidak hanya silaturahim dengan Allah, tapi juga silaturahim antar sesama jamaah. Saya yakin orang yang suka memakmurkan masjid seperti ini, menghidupkan masjid seperti ini, berjumpa dengan saudaranya dengan penuh cinta seperti ini, hakul yakin. Nabi sudah menyampaikan kepada kita, rezeki kita diberkahi, umur kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian silaturahimnya dikemas dengan kemasan pengajian. Duduk sejenak, tidak segera pulang sampai nanti Isya kita ngaji bersama. Saya jadi teringat sebuah hadis Nabi yang sahih muttafaqun alaih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari sekian banyak rumahnya Allah. Ini jenengan berada di rumahnya Allah, Pak. Masjid At-Taqwa. Ini rumahnya Allah yang sebenarnya. Berkumpul dari sekian banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam perkumpulan itu, dalam pertemuan itu, yatluna kitabahu wa fi riwayat yadhkurunallah. Dibacakan di situ ayat-ayat Allah, sama-sama mengingat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian juga mereka yatadaras, ngaji bersama, persis sebagaimana apa yang kita lakukan malam ini insyaallah. Kata Rasul yang mulia, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun Bapak Ibu sampai selesainya pengajian kita malam ini akan turun kepada kita yang namanya as-sakinah.
ketenangan, ketentraman, kenyamanan hidup. Walaupun oleh ulama-ulama salaf kita diartikan makna sakinah itu tidak hanya sakinah pikirannya, tapi juga sakinah rohaninya, tenang jiwanya, tenang pula pikirannya, bahkan sakinah jasadiyah, tenang pula fisiknya. Jadi orang kalau suka ngaji, silaturahim kemudian dikemas dengan kemasan ngaji di rumahnya Allah seperti ini, itu pasti nazarat alaihimus sakinah akan turun kepada mereka yang namanya as-sakinah, ketenangan hidup, tenang pikirannya, tenang rohaninya, tenang pula fisiknya insyaallah. Tidak hanya itu, wa ghasyyathumur rahmah. Malam ini pula jenengan, ya, Allah menyelimuti kita semua dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya, rahmatnya diberikan kepada kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Dan secara khusus disebut sama Nabi, rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang suka memakmurkan masjid kemudian ngaji bersama seperti ini. Bapak Ibu, ar-rahmah itu diambil dari sifat ar-Rahman, ar-Rahim, dari sifatnya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi kasih dan sayangnya Allah itu diberikan kepada kita. Subhanallah. Rahmah. Biasanya kita kalau ingat rahmah, itu ingat waktu kita nikah dulu Pak ya. Habis nikah orang mengucapkan apa? Di situ ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, rahmah itu biasanya kita merasakan nikah itu 1 tahun pertama Pak, suasana nikmat itu, suasana sakinah, mawaddah, warahmahnya. Nanti masuk tahun kedua sudah punya anak, kelihatan aslinya masing-masing, kelihatan egonya masing-masing. Sepertinya rahmah mulai bergeser. Nah, kalau rahmah itu akan terus ada membersamai keluarga kita, rajinlah kita datang ke pengajian seperti ini. InsyaAllah rahmatnya abadi Pak, mewarnai suasana rumah tangga dalam kehidupan kita ini. Ghasyathumur rahmah. Kemudian wahaffathumul malaika. Kita juga mungkin tidak sadar malam ini ribuan malaikat, satu persatu malaikat turun Pak, kagum kepada kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, innal malaikata tadau ajnihataha. Malaikat itu katanya Pak melepaskan sayapnya. Malaikat kan terbang ma'asyiral muslimin, itu dilepaskan sayapnya. Kemudian turun ridhan bi ummati Muhammad, karena ridha kepada umat Muhammad yang suka ngaji begini. Turun tidak hanya menyaksikan apa yang kita perbuat, tapi turun punya misi Pak. Misinya apa? Mendoakan kita semua yang ngaji bersama seperti ini. Bayangkan, jenengan malam ini didoakan oleh malaikat Pak. Bukan ustadz lagi yang mendoakan, bukan kiai lagi yang mendoakan, ya, bukan orang-orang terhormat yang mendoakan, tapi makhluk yang mulia, malaikat. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, malaikat itu kalau berdoa pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus mendoakan pada masing-masing kita ini, ma'asyar muslimin. Apa doanya itu? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Jadi Pak sampean mendapatkan doa pengampunan dari malaikat. Ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu. Terus yang ketiga apa? Allahumma tub alaihi. Ya Allah, buka pula pintu pertobatan kepada orang ini. Jadi malaikat berdoa dengan 3 doa istimewa buat kita semua, ma'asyar muslimin. Saudara, yang paling penting, Allahu Akbar, wa dzakarahumullahu fi man indah. Malam ini Allah Pak menyebut-nyebut nama sampean semua, nama kita semua jamaah sekalian. Tuh lihat fulan yang datang di Jumat malam itu ke Masjid At-Taqwa. Dia salat berjamaah maghrib, menghadap kepadaku, tidak langsung pulang. Dia duduk bersama, ngaji, membedah ayat-ayatku, sunnah-sunnah nabiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Isyhadu. Allah Pak memproklamirkan dirinya.
kepada malaikat-malaikat yang ada di Lauhul Mahfuz di atas sana, Pak, mengatakan, "Isyhadu fa inni qad ghafartu lahum jami'an." Saksikan ya, maka sesungguhnya aku akan mengampuni semua mereka tanpa kecuali. Semua yang hadir di sini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Adakah Pak yang lebih baik daripada pertemuan seperti ini? Inilah karunia yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ini saya diminta mengangkat tema tazkiyatun nafas. Satu tema ini jarang dibahas Pak oleh ulama-ulama kita. Padahal tazkiyah ini merupakan misi utama baginda Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini. Tazkiyah ini kajian yang menitik beratkan bagaimana kita mengelola hati, merawat hati, membina hati, mentarbiyah hati kita, meluruskan hati kita, sampai nantinya jenengan merasakan Pak nikmatnya zikir kepada Allah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya salat, nikmatnya beribadah. Sekarang banyak orang beribadah tapi seakan-akan kita terjebak dengan rutinitas, ma'asyiral muslimin. Banyak Pak orang hampir tiap tahun dia umrah, tapi pulang-pulang dia tidak merasakan apa lezatnya umrah itu. Ada orang naik haji Pak sampai 40 hari, ada yang 24 atau 26 hari, ada yang 17 hari, bahkan ada hanya cuma seminggu saja, pulang-pulang mengeluh jemaah sekalian. Kenapa? Boleh aja Pak di hati kita ini ada masalah. Padahal mengelola hati ini, merawat hati ini, mentarbiyah dan membina hati kita ini misi utama. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita diutus oleh Allah ke dunia ini. Silakan jangan lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah. Allah Pak, dialah Allah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina, yang mengutus di tengah-tengah umat manusia ini rasulan, seorang rasul. Muhammad bin Abdillah, Nabi kita. Jadi sengaja Allah mengutus Nabi kita Pak untuk menyebarkan risalah ini kepada kita semua. Apa kata Allah? Apa misinya? 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Ini misi utamanya Pak, membacakan kepada umatnya, kepada kita semua ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, Quran ini sudah 30 juz Pak. Dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas sudah ada pada kita semua. Nabi menurunkan tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak tertinggal. Bacanya pun, bagaimana membaca tajwid yang benar, bermakhraj huruf yang benar, semuanya telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Yatlu alaihim ayatihi. Ini berarti jamaah sekalian, kalau ada di antara kita mengaku umatnya Rasulullah, kemudian tidak bisa baca Quran, berarti kita tidak merespon Pak kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Monggo Pak ditanyakan pada masing-masing kita, sudahkah kita ini membaca Al-Quran dengan makhraj huruf yang benar, dengan tajwid yang benar? Sebenarnya kalau bicara tilawah, lanjutkan lagi jamaah sekalian, sudahkah kita juga memahami apa yang kita baca itu? Kalau sudah memahami Pak, tanyakan lagi, sudahkah kita mengamalkan kandungan Al-Quran itu? Dan itu telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Setelah itu, sudahkah kita juga berhukum dengan hukum Al-Quran, menjalankan hukum Al-Quran? Kemudian baru yang terakhir Pak, sudahkah kita juga menghafalkannya?
Saya tidak tahu jenengan milih yang mana ini, ma'asyar muslimin. Jadi kata-kata yatlu alaihim ayatihi, ini misi utama Rasulullah. Tilawah. Tilawah itu maknanya membacanya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, dan menghafalkannya. Kita ngambil yang mana nih Pak? Hati-hati loh Pak, Ibu. Ini misi Rasulullah. Quran bukan hanya untuk jadi panjangan disimpan seperti ini saja. Quran untuk kita baca minimal, Pak. Minimal yang pertama ini. Minimal. Kalau sampai ada kita mengaku umat Muhammad tidak bisa baca Al-Quran, dipertanyakan keislaman kita ini. Dipertanyakan keyakinan kita untuk merespon dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun ke dunia ini, misi utama yatlu alaihim ayatihi, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah saudara, yang kedua apa? Inilah pembahasan saya malam ini. Wa yuzakkihim. Nabi juga mentazkiyah Pak, menata hati para sahabat, mengelola hati para sahabat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini saat ini mohon maaf banyak Pak. Sekarang kita ini ketika membahas agama ini hanya kepuasan. Oke, makasih. Mohon maaf ya. Saya lipat lagi ya. Hanya kepuasan logika kita saja ma'asyar muslimin. Padahal bab hati ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Karena letaknya iman itu Bapak, Ibu, di dalam hati. Cinta kepada Allah itu ukurannya hati. Jenengan cinta mencintai karena Allah, ukurannya juga hati. Membenci karena Allah, ukurannya juga hati. Kita bahagia karena Allah, ukurannya juga dengan hati. Tapi yang paling jelas, iman itu Pak bukan di otak kita. Iman itu letaknya di dalam hati. Innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya banyak dari manusia ini tidak buta mata. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tapi kebanyakan di antara manusia ini buta hatinya yang ada dalam dadanya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi merenung, Pak, kenapa hati? Kok secara khusus diseriusin sama Nabi, Pak, untuk kita mengelola masalah ini? Karena ternyata baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita ini sangat bergantung bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari Muslim. Dalam sahih keduanya, Nu'man mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang Pak, ditutup terakhir. Ala, ketahuilah. Inna fil jasadi, sesungguhnya pada setiap tubuh manusia itu, setiap jasad manusia ini, kita semua ini Pak, kita semua ini mudghah. Ada segumpal daging atau segumpal darah. Silakan diartikan daging, boleh diartikan darah juga boleh. Mudghah, gumpalan Pak. Ada gumpalan mudghah. Idza salahat, kalau baik gumpalan ini, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Insyaallah kedua mata Pak yang kita punya ini akan melihat yang baik-baik. Kedua telinga yang kita miliki ini, ma'asyar muslimin, akan mendengarkan yang baik-baik. Mulut Pak, di sini di mulut ada lisannya, ada gigi. Gigi untuk mengunyah dan memakan sesuatu. Insyaallah yang sampean makan Pak, makanan yang baik-baik. Ada filter. Lisan kita berucap, kita berbicara, akan berbicara dengan pembicaraan yang baik-baik. Tangan pun juga akan digerakkan Pak ke tempat-tempat yang baik. Takut tangan ini menyentuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaki pun juga akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tapi na'udzubillah, kebalikannya kata Rasulullah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan ini, rusak, hancur, tidak dikelola dengan benar gumpalan ini, fasadal jasadu kullu, rusak semuanya anggota tubuh kita ini, Pak. Walaupun sepintas tidak ada masalah, tapi masing-masing kita merasakannya, Mas sekalian. Ini mata, kalau sudah rusak gumpalan ini, ma'asyar muslimin, ini mata kata para ulama, tidak enak kalau tidak bermaksiat satu hari. Ini mulut, ma'asyar muslimin, kalau tidak berbohong, tidak mengumpat, tidak ngenyek orang, ada yang kurang dalam hidupnya, ma'asyar muslimin. Ini telinga, kalau satu hari tidak mendengarkan gosip, Pak, omongan-omongan yang kotor, jorok, sepertinya nggak tenang hidupnya. Tangan terbiasa, Pak, menyentuh lawan jenis. Kaki berjalan ke tempat-tempat tidak karuan, ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena gumpalannya sudah rusak. Apa gumpalan itu? Nabi mengomentari, ala wahiyal qalb, itulah hati. Bapak Ibu, idzan kalau begitu, al-qalb kata para ulama huwa kal malik al-mutasarrif li junudi. Hati itu persis sebagaimana panglima, Pak, yang sedang mengendalikan pasukannya, ma'asyar muslimin. Jadi hati baik, seluruh anggota tubuh kita baik. Saya jadi merenung lagi, kenapa Nabi sampai secara khusus, jamaah sekalian, menyuruh kita berdoa tentang pentingnya meluruskan hati ini. Minta kepada Allah, ya muqallibal apa, Pak? Ya muqallibal qulub. Kenapa kau tidak mengatakan ya muqallibal absar? Wahai zat yang membolak-balikkan mata. Padahal yang paling banyak maksiat kan matanya, Mas sekalian. Kenapa kau tidak minta kepada Allah ya muqallibal asma'? Wahai zat yang membolak-balikkan pendengaran kita ini. Kita banyak maksiat, Pak, karena telinga ini, Pak, suka mendengarkan yang kotor-kotor. Kenapa tidak minta kepada Allah ya muqallibal afkar, wahai zat yang membolak-balikkan pikiran manusia ini? Tapi Nabi mengatakan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, istiqomahkan hati kami ya Allah di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang mengendalikan hati, kendalikan hati kami ini ya Allah untuk selalu taat kepadamu. Minta hati, Pak. Hati beres, selesai semua masalah kita ini, ma'asyar muslimin. Coba lihat secara khusus, Pak, Allah juga mengatakan walladzina yaquluna rabbana la tuzigh apa, Pak? La tuzigh qulubana, hati lagi, Pak. Ba'da idh hadaitana, setelah kau memberikan hidayah kepada kami. Jadi letaknya hidayah itu dalam hati, Pak. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan la tuzigh afkarana, la tuzigh a'yunana, la tuzigh asma'ana, tapi la tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk juga dalam pergaulan kita sehari-hari, Pak, biar tidak terlalu banyak gesekan di antara kita. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, itulah mereka-mereka yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni kami dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang, ampun kami dan orang beriman sebelum kami, dan jangan jadikan di hati kami, Pak, wala taj'al fi qulubina ghillan, ada kecemburuan, ada hasad kepada orang sesama beriman. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul iman, hati ini, ma'asyar muslimin, ini menjadi penentu, Pak, baik dan tidaknya langkah-langkah kita ke depan. Nah, para ulama, ma'asyar muslimin, begitu pentingnya masalah ini. Memang begini, ini Masjid Muhammadiyah, Pak, jadi saya agak lebih leluasa berbicara.
dalam bab ini memang kadang kita ada sebagian orang Pak ketika membahas masalah hati, ada yang berlebihan, ada yang biasa-biasa saja. Yang berlebihan hulu Pak, seakan-akan pembahasan Islam itu hanya masalah hati. Maka muncul ilmu namanya ilmu at-tasawuf. Ya, itu bicara hati Pak, hati itu sehingga bagaimana dia mau dekat dengan Allah, khusyuk dengan Allah, sampai tidak mengurus masalah fisiknya Pak. Itu juga keliru. Itu namanya berlebihan Pak, ghulu fiddin. Sampai ada orang Pak, begitu penting yang ngelola hati, masuk ilmu begitu, ilmu sufi, orang yang dinamakan sufi Pak ya. Mohon maaf dan tanda petik sekali lagi. Begitu dalam bahas masalah ini sampai dia tidak mau makan. Kalau makan cukup nasi putih saja. Tidak mau sayur, tidak mau kambing, tidak mau daging, tidak mau ayam. Kenapa Pak? Kalau makan daging kambing nanti sifat kekambingan mewarnai dirinya. Ini berlebihan Pak. Nah kalau makan daging sapi nanti sifat kebinatangan yang namanya sapi mewarnai dirinya. Kalau makan ayam nanti sifat ayam juga mewarnai dirinya. Ini orang berlebihan. Saya katakan ya akhi, mohon maaf, sesufi-sufinya kita, setazkiyah-tazkiyahnya kita, tidak ada orang yang lebih sufi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan Pak, Nabi minum. Mohon maaf, makannya Nabi itu ma'asyar muslimin, jamaah sekalian, itu tidak sembarangan Pak, semuanya spesial. Saya punya buku bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana kebiasaan Nabi makan setiap hari dalam kondisi paceklik sedikit sekali pun Pak, tidak pernah lepas dengan korma dan susu. Dan susu Nabi itu ma'asyar muslimin susu kambing Pak. Dan korma Nabi namanya korma ajwa ma'asyar muslimin. Dan sampean tahu kan ajwa itu korma yang paling berkelas Pak. Walaupun kelihatannya kecil, hitam, ya dibandingkan dengan korma-korma yang mejol segala macam, ya itu tidak ada apa-apanya Pak dibandingkan dengan ajwa yang sebenarnya ma'asyar muslimin itu kering Pak. Kapanpun dipakai berapa tahun dia tidak akan keluar kutunya Mas sekalian, itu ajwanya Mas sekalian. Itu kebiasaan Nabi Pak. Dalam kondisi Nabi terjepit tidak pernah lepas dengan dua air ini katanya Pak, al-ma'ain, yaitu korma dan susu. Itu Rasulullah, dan susunya susu kambing Pak, baru diperas langsung diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi, mohon maaf, pernah sekali waktu dalam kondisi tertentu satu paha kambing Nabi sendirian, jemaah sekalian. Pernah makan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu satu paha kambing habis Pak. Tapi Nabi tidak setiap hari seperti itu. Ada dimakan, tidak ada proporsional. Itulah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Nah, saudara, ini kita tidak Pak. Akhirnya apa? Makannya nasi putih, kuahnya air putih Pak. Bayangkan. Nasinya nasi putih, kuahnya air putih Pak. Namanya mutih, kata orang Madura Pak, moteng. Serba putih jemaah sekalian. Akhirnya apa Pak? Kurus, akhirnya kurang gizi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dikomentari sama orang, "Mengapa ya orang baik-baik kok cepat meninggal?" Ya karena kurang gizi. Lah Pak, kita proporsional. Allah mengatakan kepada kita, Kulu washrabu, silakan makan, silakan minum. Nanti kita akan bahas Pak masalah ini jemaah sekalian. Bagaimana kita mengelola hati kita, baik dan tidaknya kita terkaitannya dengan masalah makanan. Ini panjang membahas ini ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan Pak, tazkiyah, sufi, tasawuf, tapi tasawufnya Rasulullah. Itu yang dikenal dalam bahasa Al-Qur'an wa yuzakkihim, tazkiyatun nafas. Bagaimana kita mengelola hati kita, membersihkan hati kita sampai merasakan Pak nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas jemaah sekalian diambil dari kata-kata zakka. Zakka yuzakki, kalau harta dinamakan zakat, ya, zakka yuzakki zakatan. Maka orang kalau melakukan zakat berarti dia membersihkan apa? Membersihkan apa? Hartanya, dunianya.
Zakka yuzakki zakatan. Tapi juga ada zakka yuzakki tazkiyatan. Membersihkan apanya tazkiyah di sini, Pak? Yuzakki qulubihim. Membersihkan apa? Hatinya, Pak. Dikelola hatinya untuk bersih sampai nanti puncaknya, tujuan akhirnya dari kajian ini, ma'asyiral muslimin, iltizamus syariati fi yusrin wa surur. Bagaimana jenengan nanti ketika memahami betul makna tazkiyah ini, sampai nanti Pak komitmen dengan nilai-nilai agama ini, jamaah sekalian, fi yusrin, serba mudah. Tapi juga surur, membahagiakan. Jadi jenengan ketika menjalankan aturan Allah, menjalankan perintah Allah, fi yusrin wa surur, penuh bahagia dan mudah, ma'asyiral muslimin. Mohon maaf, jadi kalau masih ada, Pak, di antara kita ini hayya 'alas shalah, kemudian Pak tidak gampang sampai merespon perintah ini, tidak segera berwudu, berarti tazkiyah kita bermasalah, hati kita bermasalah. Ada, Pak, orang juga mudah, Pak, tapi begitu dilaksanakan tidak bahagia, Pak, banyak ngelamunnya, berarti juga hati kita bermasalah, perlu ditazkiyah, Pak, perlu disucikan. Ada orang beribadah mudah, Pak, tapi tidak bahagia. Ada orang beribadah bahagia, Pak, tapi tantangannya banyak segala itu. Itu perlu ditingkatkan tazkiyahnya. Nah, tazkiyatun nafas ini, kata para ulama, tujuan akhirnya iltizamus syariati fi yusrin wa surur. Bagaimana kita ini komitmen dengan syariat Allah, perintah Allah, apapun ketika ada masalah kita kawal, Pak, kita ikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melaksanakan semua itu yusrin wa surur, mudah dan bahagia. Bahagia dan mudah. Saudara, ini besok subuh, Pak, ya. Besok subuh. Subuh sekarang jam 4 kurang. Halo. Jam 3 berapa sekarang, Pak? Halo. Yang biasa subuh tepat waktu masih tahu, Pak. Itu ada catatannya, Pak. Ya. Ini ujian, Pak. Agak pagi. Ya. Agak pagi, jemaah sekalian. Sekarang matahari keluar, ma'asyiral muslimin, itu jam 5.04 menit. 5.04 menit matahari sudah keluar, Pak, sudah syuruk ya ini. Tak gampang loh, Pak. Ya. Bisa enggak ketika sampai nanti subuh dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Ada enggak kemudian sampai bangun, Pak, merasa bahagia, saya jumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dihidupkan lagi oleh Allah. Kemudian sampai berwudu, Pak, dengan tenang, penuh senyum, penuh rahmat, berangkat ke masjid, ketemu dengan jamaah yang lain, saling berjabatan tangan. Nikmat salat subuh itu, kalau sampai merasakan nikmat, Pak, itu bukti kalau hati kita sedang apa? Tertazkiyah, sedang bersih, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau subuh, Pak, hayya 'alas shalah, aduh, adzan. Sudah adzan gitu. Kadang-kadang, Pak, adzan semakin didengarkan, larut lagi tidurnya, Pak. Semakin indah suara adzan, semakin nyenyak tidur kita. Sama seperti selimut sekarang ini, ma'asyiral muslimin. Ya, kadang-kadang perlu adzan, yang kadang-kadang perlu diteriakin betul, ya, Mas, sekalian itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita? Kalau sampean bisa subuhan, khususnya yang laki-laki, dengan tenang, Pak, tidak ada paksaan, sampean bahagia dan mudah melaksanakannya, itu bukti kalau hati kita bermasalah. Tapi kalau susah, jemaah sekalian, bukti, Pak, ini kalau hati kita ada masalah. Begini, ma'asyiral muslimin, kita ini manusia, Bapak, bukan malaikat, juga bukan nabi. Manusia itu kan ada berapa unsur, Pak? Fisik, ya, kita punya fisik sempurna, Pak, seperti ini. Diberi oleh Allah otak untuk berpikir, ya. Diberi oleh Allah juga nurani, Pak, hati, untuk menerima hidayah ini. Tapi jangan lupa, manusia ada tambahan lagi, Pak, diberi oleh Allah
nafsu, syahwat. Mohon maaf, ada Pak di antara kita yang tidak punya nafsu? Halo? Ada tidak Pak di antara kita yang tidak punya nafsu? Tidak ada. Justru sampean diberi nafsu karena Allah percaya pada sampean untuk turun ke dunia. Ini dunia ini Pak perlu nafsu. Kalau kita tidak punya nafsu Pak, sampean tidak akan bisa mengelola dunia ini, ma'asyiral muslimin. Dengan nafsu, Pak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu supaya kita bisa Pak memakmurkan dunia ini. Ya, seperti itu. Nah, saudara, tapi kita harus sadar. Nafsu itu Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk membunuhnya, Pak. Sebab kalau sampai tidak punya nafsu, mohon maaf, cepat mati, Pak. Cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alam sampean bukan alam dunia. Orang kalau hidup di dunia pasti punya nafsu. Nafsu makan. Ya, Pak ya? Nafsu tidur. Halo? Nafsu kawin. Yuk, kalau nggak pernah nafsu, kira-kira kita mau kawin tidak jemaah sekalian? Dengannya kita punya anak. Karena nafsu semua, Pak. Apakah dilarang kita melampiaskan nafsu? Silakan. Cuma bagaimana kita bisa mengendalikannya, Pak? Nafsu itu tunduk tidak kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bisa Pak mengendalikan nafsu ini, Pak, tunduk pada aturan Allah. Itulah surga ma'wa disiapkan buat kita semua jemaah sekalian. Jadi nafsu ini jemaah sekalian, kita hanya dituntut untuk mengendalikan, Pak. Contoh paling ringan jemaah sekalian, kita bicara tazkiyah langsung nih, Pak. Orang kalau lapar, nafsunya ingin apa, Pak? Halo, orang kalau lapar, nafsunya ingin apa? Makan. Apa tidak boleh makan? Lu berarti kita mengikuti nafsu. Silakan ikuti nafsu. Tinggal kita mengikuti aturannya saja, Pak. Bagaimana cara makan yang baik? Adab makan yang baik. Kata Allah, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Masya Allah. Ini Pak tazkiyah di sini. Kalau tidak, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak, kalian pasti mengikuti langkah-langkah syaitan. Wahai seluruh manusia, silakan makan apa yang ada di muka bumi ini. Makan Pak sekehendak kita, Pak. Yang penting yang kita makan harus jelas, Pak, halalan. Dan yang kedua apa? Thayyibah. Sekarang banyak makan Pak thayyib. Baik, Pak, tapi tidak halal. Ini yang bisa mengendalikan hati kita, Pak, tazkiyah ini. Kesucian hati kita. Ada makanan, Pak. Apa namanya? Halal, Pak. Tapi juga tidak baik. Ada tidak jemaah sekalian? Ini yang paling banyak, Pak. Gini. Ini sebenarnya nanti secara khusus saya akan bahas, Pak, tentang masalah bagaimana bicara fudulut ta'am. Ya. Kata para ulama, ketika sampai sudah masuk ya ayuhan nas kulu, makanlah. Berarti Allah menyuruh kita untuk melampiaskan nafsu makan kita, kan ya. Perhatikan dua hal. Kata para ulama, ini batasan minimal bagi seorang muslim dalam urusan makan. Adab minimal bagi seorang muslim dalam urusan makan. Ini semuanya Pak dengan hati. Yang pertama, halalan. Pastikan Pak, yang sampean makan ini halal atau tidak. Halo? Halal atau tidak. Jadi muslim itu, ma'asyiral muslimin, yang bertazkiyatun nafas, yang bersih hatinya Pak, tidak sembarang makan. Setiap dia makan selalu bertanya, Pak, yang saya makan ini halal atau tidak? Halal ini Pak ada dua pendekatan. Yang pertama halal, halalun fi dzatihi, halal zatnya, halal barangnya. Maka muslim Pak dimanapun berada, dia ke luar negeri kemana saja, apalagi ke luar negeri Pak, ke Eropa, ke Barat, ke Amerika, ke New Zealand, ke Melbourne, ke Sydney, segala macam, ke Australia, ke Hong Kong.
Kadang-kadang kita kan lupa bawa makanan dari rumah Pak ya. Terus sampean masuk. Orang kalau bertazkiyah Pak, tidak sembarang makan Pak. Restoran siapa ini? Yang punya muslim atau tidak? Apalagi sampai berjalan dengan relasi Pak, dengan teman-teman yang kadang-kadang tidak memperhatikan masalah itu. Hati-hati Pak. Orang yang kalau bertazkiyatun nufus tak sembarangan masuk ke dalam mulutnya jamaah sekalian, kecuali ada keyakinan yang saya makan ini jelas barangnya halal. Gini-gini aja. Ini gesek Pak ya. Saya dulu ketika masih punya anak saya masih kecil Pak, saya suka belanja susu juga jamaah sekalian. Kadang-kadang juga belanja keju. Tidak semua keju itu Pak yang ada di supermarket itu keju halal. Tidak semua susu Pak, apalagi susu yang branded ma'asyiral muslimin, tidak semua susu itu halal Pak. Sampean lihat, pastikan Pak, bolak-balik gitu. Ada enggak minimal Pak label halalnya? Minimal Pak. Pastikan apa yang sampean makan ini halal untuk saya makan, untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa ya akhi? Karena kata Rasulullah lewat hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kullu lahmin Pak, daging ini yang tumbuh nabata min haram, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, siap-siap Pak untuk disentuh oleh api, kata Nabi. Jadi Pak, muslim itu setiap dia makan ada kecerdasan Pak, tidak sembarang makan. Halal tidak? Saya sering memberikan ilustrasi Pak, saya berikan ilustrasi masalah ini. Saya khususnya Pak kalau malam lebaran atau lebaran tinggal sehari 2 hari itu, namanya Ustadz Pak ya, banyak orang ngasih parcel. Apalagi saya di Surabaya Pak, itu yang ngasih macam-macam, dari dokter fulan, dari orang fulan, dari pejabat fulan, dari kantor fulan, dari ini segala macam. Ada yang parselnya berupa makanan, ada sekali waktu makanan Pak. Cake bukan cake Pak, apa namanya itu Pak? Itu coklatnya Pak, kata orang Madura ngarenyem Pak. Dilihat saja rasanya kita langsung ingin nyantap Pak. Wah, kelas. Terus anak-anak Pak, Bi, buka ini Bi. Kita berbuka ini Bi. Kesempatan, jarang-jarang kita makan begini Bi. Saya Pak, kenapa? Ini mungkin pengaruh puasa Pak ya. Muncul firasat saya ma'asyiral muslimin. Subhanallah. Saya lihat Pak. Mungkin sampai yang kaget kalau saya sampaikan ini tidak enak Pak, karena masuk YouTube masalahnya Pak, saya bicara. Nanti viral kemana-mana bahaya. Ini sekarang zaman fitnah Pak. Satu perusahaan yang sangat branded Pak di Surabaya ini, di Jakarta, di mana-mana kota besar branded, sangat branded perusahaan. Rotinya kelas Pak. Karena memang itu Pak konsumennya yang diharapkan bukan kita. Mereka jual kepada orang-orang dhaif Pak, orang-orang yang berpunya Pak. Kelas. Saya lihat, sebentar. Ada nomor teleponnya Pak di sini. Saya telepon, diterima Pak dengan ramah oleh customer service-nya ma'asyiral muslimin, luar biasa. Malam Pak, malam. Sore Pak, sore katanya. Mohon maaf saya dapat kiriman dari ini perusahaan ini. Iya betul. Saya dapat kiriman nomor berapa, coba lihat Pak, nomor di bawah. Bukan, oh ini Ustaz Muhammad Saleh ya. Langsung tahu Pak. Langsung terekam. Kiriman itu memang dikirim ke saya. Itu dari dokter fulan Pak. Allahu Akbar. Oh Bapak muslim ya? Iya saya muslim. Jangan dimakan Pak. Terbuka. Dan dia tidak ada yang tutupi Pak. Ini profesional. Dia profesional Pak. Tidak ada yang ditutupi. Tapi Pak, nogosari saya halal, kata dia. Kroket saya halal, kroket kami halal. Terus lapis kami halal. Untuk yang ini jangan Pak, ada campuran apa Pak, rum atau apa segala macam, saya nggak tahu lah gitu. Tuh dengar anak-anak, saya bilang, ya Allah Bi, eman Bi gitu. Harganya Pak 1 juta lebih Pak. Saya bilang kenapa nggak dikasih duitnya saja, saya bilang Pak ya, lebih jelas, lebih tepat sasaran, saya bilang. Tapi karena dia ingin membahagiakan kami Pak, saya yakin
Saya husnudzon kepada yang bersangkutan ini, ngasih untuk yang terbaik buat kita, Pak. Ya sudah, Pak. Pas malam lebaran ya, tak titipkan, Pak, pada tetangga yang non muslim ya, Pak. Itu Pak bahagianya, ya Allah. Pak Saleh, terima kasih Pak Ustaz. Aduh, jarang-jarang kami pun Natal tidak pernah mendapatkan kue seperti ini. Ya, jadi kita alokasikan kepada orang yang kira-kira mau makan, jamaah sekalian gitu. Tidak bisa kita buang, Pak. Tidak boleh kita buang makanan, jamaah sekalian. Buat kita keyakinan kita haram, tapi buat keyakinan mereka halalnya kita kasihkan. Seperti itu. Kehati-hatian seperti ini, ma'asyiral muslimin, perlu bagi seorang muslim. Bapak Ibu, saya nambah 5 menit, tidak apa-apa ya. Sebagaimana Masjid At-Taqwa di GKP, saya juga nambah 5 menit sebelum azan ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah berhenti nih, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim mainkan, Pak, hati kita, mainkan tazkiyah kita. Kenapa? Kalau sambian makan, Pak, apa kata Allah? Lanjutkan ayatnya, Pak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti kalau ada orang, Pak, menyengaja makan yang dia tahu sesuatu yang syubhat dan haram dan dia makan, masuk pada jebakan apa? Pada jebakan apa? Tattabi'u khutuwatis syaitan, jemaah sekalian. Satu. Yang kedua, Pak, okelah jelas barangnya halal, Pak. Tinggal kita nanya lagi, kata para ulama, kaifiyatu tahsilihi halalun fi kaifiyati tahsili halal, cara mendapatkannya. Berarti apa, Pak? Fulusnya juga harus fulus. Harus fulus apa? Halal. Saya berdoa mudah-mudahan, Pak, hasil usaha sampean semuanya halalan thayyiban semua. Rezeki sampean rezeki yang halal, Pak. Jangan main-main, Bapak Ibu, ini kita bicara tazkiyatun nafas. Jangan main-main urusan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Allah, Pak, sudah ngaplingkan rezeki pada masing-masing kita. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Jangan menghalalkan segala cara. Walaupun yang disambian makan rawon, Pak, insya Allah rawonnya halal, Pak. Pecel halal, Pak. Gulai halal, Pak. Tapi fulusnya haram, ya haram semuanya, Pak. Maka orang yang bertazkiyatun nafas, Pak, setiap usaha-usaha dia, Pak, ada kehati-hatian, Pak. Tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan menipu orang. Rizki yang saya cari, rizki yang halalan, mubarakat, wasi'an, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Itulah pentingnya tazkiyatun nafas. Orang kalau bertazkiyah, Pak, sampai duit yang dia dapat dari mana duit ini? Ya, setelah tahu barang yang kita makan halal, tinggal bertanya lagi, Pak, apa namanya? Duitnya. Atau mohon maaf ya. Tapi walau mudah-mudahan tidak ada di sini, Pak. Hari apa? Hari Jumat, Pak. Kemarin hari Kamis, Pak. Kadang-kadang kita suka berbuka puasa ya di masjid. Masjid kan menyiapkan takjil ya. Biasanya satu orang teh panas sama tahu isi. Iya, Pak ya. Kadang besoknya OT-OT, besoknya lemper, Pak ya. Artinya setiap orang jatahnya berapa? Satu. Terus sampean kurang, Pak. Sampean kurang, terus sampean ngambil, Pak. Tidak pamit sama panitia. Kira-kira itu halal atau haram ya, Pak? Loh, tidak usah jawab, Pak. Jawab pada masing-masing kita. Orang, Pak, kalau bertazkiyatun nafas, Pak, dia menata hatinya, Pak. Tidak sembarang dia makan. Saya tidak sekali dua kali, Pak, ngisi pengajian begini, Mak. Air saya minum, Pak. Kemudian saya ngobrol sama orang, Pak. Balik habis air saya ini, Pak. Tidak pamit sama saya. Mungkin ngambil barokahnya saya barangkali, Pak ya. Padahal barokah itu banyak, Pak. Bukan dari hasil bekas minuman saya, ma'asyiral muslimin. Terus tidak pamit sama saya. Ya kalau saya ridho, Pak. Kalau saya nggak ridho, mana airku ini gitu. Insya Allah sih ridho, Pak. Tapi dengan Allah, halo, Pak. Ini ada adab, Pak. Dengan Allah ada masalah, Pak. Belum tentu Allah mengampuni, Pak, orang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Jadi kalau antum ke masjid, Pak, dikasih satu gelas aqua, gelas minuman atau santri atau segala macam, sesuaikan, Pak. Nambah, datangi panitia dulu. Boleh saya minta, boleh saya nambah. Saya haus. Dan insya Allah panitia, Pak, pastinya mesti ngasih. Tapi adab seperti itu tazkiyatun nafas. Nyambung, ma'asyiral muslimin. Kulu mimma fil ardi halalan.
halal barangnya dan halal pula cara mendapatkannya. Oke? Mudah-mudahan Pak semuanya halal semuanya insyaallah ya. Uangnya halal, barangnya halal. Masih ada kedua Pak. Apa itu? Thayyibah. Tahu thayyibah jemaah sekalian? Baik Pak. Baik ini relatif. Baik bagi saya belum tentu baik buat Bapak. Baik bagi Bapak belum tentu baik bagi saya. Halo Pak, sampean diajak sama teman ke Ampel atau kemana di sini Pak. Terus masuk warung kikil kambing. Halo Pak, kikil kambing halal tidak Pak? Halalan. Thayyib tidak Pak? Thayyiban. Tapi untuk siapa thayyibnya? Untuk yang muda-muda thayyiban Pak. Tapi untuk saya Pak, thayyibannya Pak, cukup mungkin satu potong saja Pak. Yang penting masuk di kerongkongan saya saja Pak. Saya ini sensitif terhadap asam urat saya Pak. Kolesterol saya juga sangat, makanya lihat saya agak bengkak-bengkak dikit sekarang jemaah sekalian gitu Pak. Ini makan juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarang makan. Walaupun halal, tapi tolong Pak, ini cocok tidak bagi saya. Kenapa Pak? Kalau sampean sakit makan karena makanan yang tidak thayyib buat sampean paksa makan, kata setan, itu yang saya cari itu. Ketika sakit dia tidak ke masjid lagi. Yang penting tidak ke masjid. Gara-gara makanan Pak. Yang penting tidak subuhan ke masjid kata setan. Salat subuh Pak tapi di masjid. Yang penting dia tidak tahajud lagi. Dijebak oleh setan lewat makanan ma'asyar muslimin. Thayyibah. Maka muslim yang bertazkiyah ma'asyar muslimin tidak sembarang makan Pak. Dilihat halal atau tidak. Kalau sudah jelas halalnya, masuk lagi Pak. Ini baik tidak bagi kita. Saudara, saya tidak sekali dua kali Pak. Kayak kemarin 2 pekan yang lalu itu sop kepala kambing Pak. Allah, kesukaan saya umur 30 tahunan Pak ya. Saya satu kepala kambing bisa sendirian jemaah sekalian. Otak-otaknya Pak. Iya betul. Tapi sekarang Pak, thayyibannya bagi saya cukup bagian pipinya saja Pak. Lah iya Pak. Pipinya sama kuahnya sedikit, nasinya cukup 3 sendok, sudah cukup. Itu sudah thayyiban bagi kami jemaah sekalian. Lebih Pak, miring saya Pak. Ketika miring Pak, saya tidak ke masjid Pak. Ketika tangan saya sudah mulai bengkok karena asam urat ini, mulai persediaan mulai sakit Pak, saya tidak bisa datang ke pengajian seperti ini lagi ma'asyar muslimin. Peluang kebaikan Pak terganggu lewat makanan yang mohon maaf halal tapi tidak baik bagi yang bersangkutan. Tapi buat anak kecil Pak, 30 tahun ke bawah, silakan halalan thayyiban, masa pertumbuhan bagi mereka ma'asyar muslimin. Nyambung ma'asyar muslimin. Inilah Pak makna tazkiyatun nafas di situ. Hati yang dimainkan terus saudara sekalian. Mohon maaf. Orang kalau ngantuk nafsunya pengen apa Pak? Apa enggak boleh tidur? Boleh Pak. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang sudah bekerja Pak cari maisha. Malam Pak sampean hidup tenang, istirahat. Tapi jangan istirahat terus Pak. Tidur Pak dari mulai jam 9 sampai bangun jam 6. Itu pun Pak nambah lagi Pak. Subuhnya Pak qadaan terus, dikodok terus jemaah sekalian. Ini enggak nyambung jemaah sekalian. Kata Nabi Pak, kasratun naum yumitul qulub. Banyak tidur itu Pak mengeraskan hati. Orang kalau banyak tidur Pak enggak punya sensitivitas. Orang kalau banyak tidur Pak enggak punya kepekaan terhadap lingkungan yang ada Pak. Tapi kalau tidurnya proporsional, apalagi seumur-umur kita Pak ya, jam 10 tidur, nanti jam 3 kita bangun, 5 jam sudah lebih dari puas ma'asyar muslimin. Sampai mandi Pak, tahajud. Itulah tazkiyatun nafas ma'asyar muslimin. Hak badan dijalankan, tidur. Tapi tidur saya ikutin aturan Allah, ikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum bicara Pak nafsu mata. Saya belum berbicara Pak nafsu berbicara. Saya juga belum berbicara Pak nafsu menghayal. Saya juga belum berbicara nafsu perut ini ma'asyar muslimin. Saya juga belum berbicara Pak nafsu di bawah perut, kemaluan kita jemaah sekalian. Ini panjang ma'asyar muslimin. Itulah pentingnya tazkiyatun nafas, bisa mengendalikan nafsu ini Pak sampai tunduk kepada perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukaddimah dari saya jemaah sekalian. Insyaallah kita bertemu lagi di momentum yang lain insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua, menjadikan hati kita yang bertazkiyah dengan benar sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dan dibersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran maksiat yang akan mempengaruhi bersih dan tidaknya hati kita ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah